Selamat datang kembali di penelaahan kita. Kali ini nih kita mau fokus ke bab 3 dari buku Tiny Humans Big Emotions. Pertanyaannya lumayan dalam. Apa sih yang sebetulnya terjadi di otak sama tubuh kita pas lagi emosi banget? Emosi besar ya. Iya, Misi kita kali ini mau coba bongkar sains di baliknya. Jadi, gimana otak ngebangun emosi, gimana tubuh ngerespons, dan kenapa ini penting banget buat dipahami. Buat diri sendiri atau pas interaksi sama orang lain, apalagi sama anak-anak kan? betul sekali. Ini penting banget. Oke deh, siap ya kita bedah ini lebih dalam? Siap. Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Apa sih sebenarnya emosi itu? Nah, iya, itu pertanyaan bagus. Banyak orang kan mikirnya marah, sedih, seneng, itu ya udah gitu aja universal, sama persis di mana-mana rasanya. Tapi bener nggak sih ada semacam cetakan emosi gitu di otak kita? Iya, itu asumsi umum banget ya. Kayak ada tombol marah atau sedih yang plek-ketiplek sama di setiap kepala gitu. Tapi kayaknya bab 3 ini ngasih lihat dari sisi lain ya. Rasanya lebih rumit dari itu. Jauh lebih rumit, dan jujur lebih menarik sih. Nah, disinilah teori emosi terkonstruksi dari Lisa Feldman Barrett itu ngasih pencerahan. Teori emosi terkonstruksi. Oke. Ya, jadi teorinya itu nantang ide kalau emosi itu reaksi otomatis yang udah baku dari sananya. Malah sebaliknya, dia bilang emosi itu konstruksi, semacam interpretasi yang aktif banget dibuat sama otak kita. Konstruksi. Menarik nih istilahnya. Jadi bukan kayak program bawaan lahir gitu ya, tapi lebih kayak otak ngerakitnya saat itu juga, tergantung macam-macam input gitu. Persis, pas banget. Otak kita tuh kerja terus, nerima data non-stop. Ada input sensorik dari dalam tubuh. Detak jantung, perut keroncongan, rasa capek, ini namanya interoception ya. Oh, interoception, oke. Terus ada juga input dari luar, dari lingkungan. Nah, berdasarkan semua data ini, ditambah pengalaman kita dulu-dulu, sama konsep emosi yang kita pelajarin dari budaya kita, otak tuh bikin prediksi. Atau tebakan terbaik lah, soal arti sensasi-sensasi itu di momen itu. Oke, jadi otak itu kayak detektif gitu ya. Dia nyoba nyimpulin, oh jantung deg-degan, perut agak melilit pas lihat si X, dulu pernah gini juga, berarti ini artinya aku lagi merasa gitu kali ya. Analogi detektifnya bagus tuh. Ya otak ngasih makna ke sensasi internal tadi. Coba ambil contoh sedih deh. Kita kan nggak lahir udah langsung punya sirkuit sedih di otak. Kita ngebangun konsep sedih itu dari macam-macam pengalaman. Lihat orang nangis, denger cerita sedih, ngerasain sensasi fisik pas kecewa. Terus kita belajar ngaitin itu semua sama kata sedih. Nah, karena pengalaman hidup kita unik, ya jaringan saraf yang kepake pas kita ngerasa sedih juga jadi unik. Wah. Jadi, nggak ada satu titik khusus di otak buat satu emosi. Yang ada tuh jaringan kompleks, dan itu bisa beda-beda antar orang. Wah, ini implikasinya gede banget dong ya. Berarti pengalaman marah saya bisa jadi secara neurologis nih, beda sama pengalaman marah Anda, meskipun kita sama-sama bilang marah. Itu poin yang valid banget. Dan ini juga ngejelasin kenapa kadang kita susah banget masuk ke perasaan orang lain kan? Empati kita, kemampuan kita nebak perasaan orang, itu juga proses konstruksi. Oh, gitu ya. Iya, otak kita nyoba ngebangun ulang pengalaman mereka pakai kerangka acuan kita sendiri. Jadi, ini proses bikin makna yang personal banget dan jalan terus. Oke, selain pengalaman pribadi, ada faktor lain nggak yang ngebentuk konstruksi emosi ini? Kayaknya nggak cuma soal dalam diri aja deh. Bener banget tebakan Anda. Konteks sosial sama budaya itu perannya gede banget. Masyarakat, budaya, itu secara nggak langsung atau bahkan langsung ngajarin kita. Ngajarin gimana tuh? Yang ngajarin emosi mana yang pantes atau nggak pantes dirasain, mana yang boleh ditunjukin, kapan bolehnya, gimana caranya. Oh, ada aturannya gitu ya di masyarakat. Iya, di buku ini kan ada cerita Lu, anak 4 tahun yang suka ngamuk pas dijemput ibunya. Nah, cara ibunya ngerespon kosakata emosi yang ada di bahasa mereka, aturan nggak tertulis soal nunjukin frustrasi di budaya mereka, itu semua ngebentuk cara si Lu belajar ngenalin dan ngelola perasaannya. Hmm, Ada budaya yang punya puluhan kata buat nuansa malu misalnya. Sementara budaya lain mungkin cuma punya satu atau dua kata aja. Anak tuh nyerap kamu sama tata krama emosi ini dari lingkungannya. wah, ini jadi bahan refleksi penting nih buat kita semua yang dengerin ya. Coba deh pikirin, gimana budaya Anda sendiri?
Keluarga, lingkungan, negara ngebentuk cara Anda paham dan nunjukin, misalnya rasa kecewa atau rasa seneng. Ada nggak emosi yang rasanya dihargai atau malah dianggap tabu? Nah, dia. Terus gimana itu ngaruh ke interaksi Anda sehari-hari? Pertanyaan reflektif kayak gitu tuh ngebuka pintu pemahaman ya. Kalau kita sadar pengaruh budaya, kita bisa ngadepin perbedaan, entah di rumah sendiri atau sama orang dari latar belakang beda dengan rasa penasaran, bukan ngejudge. Ini penting banget buat hubungan yang sehat sama buat perkembangan emosi yang otentik. Ngomongin soal adaptasi antar budaya ini, di buku disebut juga soal code switching emosional. Itu apaan lagi tuh? Haha, iya. Ini analogi yang oke juga. Kayak orang yang bisa dua bahasa, bilingual, dia bisa ganti bahasa tergantung situasi kan? Iya, betul. Nah, orang juga bisa jadi multikultural secara emosi. Mereka belajar nyesuaiin ekspresi atau bahkan aturan emosi tergantung lagi di mana sama siapa. Mungkin cara Anda nunjukin kesel ke adik di rumah beda kan, sama cara nunjukin kesel ke rekan kerja di kantor. Oh iya ya, bener juga. Ada manfaatnya nggak sih bisa adaptasi gitu? Riset menunjukin ada loh, orang yang bilingual dan bikultural itu seringkali menunjukin jaringan saraf yang lebih kompleks, lebih fleksibel juga secara kognitif, termasuk kemampuan ngambil perspektif orang lain. Jadi ya, kemampuan adaptasi emosi ini bisa dilihat sebagai kekuatan, fleksibilitas mental gitulah. Oke, jadi di balik semua bedanya cara kita ngasih nama atau nunjukin emosi yang dipengaruhi budaya sama pengalaman tadi, intinya ada satu kesamaan ya, yaitu kita semua ngerasain sesuatu secara fisik di dalam tubuh kita. Nah, itu dia intinya. Sensasi internal itu nyata buat semua manusia. Itu titik temu kita. Fondasi pengalaman manusia yang sama, meskipun cara kita ngartiin dan nunjukinnya bisa macam-macam banget. Oke. Tadi kita udah bahas gimana otak ngebangun makna emosi. Sekarang coba kita intip mesin di baliknya deh. Gimana tubuh kita secara fisik ngerespons pas emosi kuat itu datang? Apa yang terjadi di sistem saraf? Sip. Sistem saraf kita itu punya satu prioritas utama. Jaga kita tetap aman. Dia itu kayak satpam yang siaga 24/7. Terus-terusan nge-scan lingkungan dalam sama luar sambil nanya diam-diam, gue aman gak nih? Deteksi ancaman gitu ya? Iya, dia nyaring mana info penting mana yang enggak. Suara mobil lewat mungkin dicuekin. Tapi kalau ada alarm kebakaran, wah, sistem saraf langsung teriak, awas, bahaya. Dan kalau alarm bahaya itu nyala, respon otomatis tubuh gimana? Tubuh langsung dibanjirin hormon stres kayak adrenalin sama kortisol. Ini yang micu respon klasik. Fight, lawan, flight, lari, freeze, membeku. Ada juga respons fawn, itu usaha naluriah buat nenangin atau nyenengin sumber ancaman biar situasinya reda. Fight, flight, freeze, fawn? Oke. Nah, yang penting banget dipahami, hormon-hormon ini punya efek samping. Mereka itu matiin sementara akses ke korteks prefrontal. Itu bagian otak kita yang mikir logis, nerencana, nimbang-nimbang. Oh, jadi itu dimatiin? Ya, sementara. Sebaliknya, mereka malah nyalain amigdala. Itu pusat respons cepat dan emosional yang fokusnya buat bertahan hidup. Wah, jadi pas kita lagi marah banget atau takut banget, secara harfiah kita jadi susah mikir jernih gitu ya? Karena otak pintar kita lagi offline. Secara fungsi iya. Ini mekanisme pertahanan diri yang hebat banget sih. Kalau bahayanya nyata, kayak refleks ngindar dari mobil. Tapi ya, tantangannya, sistem ini juga bisa aktif gara-gara stres yang nggak ngancam nyawa. Misalnya deadline kerjaan atau pas lagi berantem. Iya juga ya. Makanya penting nih paham cara kerja sistem saraf sehari-hari. Di buku ini ada analogi baterai ponsel yang menurut saya lumayan ngebantu sih. Oh ya, gimana tuh analoginya? Saya suka analogi. Coba bayangin sistem saraf Anda itu kayak baterai HP. Aktivitas normal sehari-hari, mikir, ngolah informasi, jaga keseimbangan badan, itu semua kayak aplikasi yang jalan di background. Pelan-pelan nguras daya. Oke. Nah, ada stresor tertentu, entah suara berisik, konflik, atau tuntutan kerja, itu bakal nguras baterai jauh lebih cepat. Kalau kita nggak sadar buat ngecas ulang secara berkala, kita bisa masuk zona baterai merah. Baterai merah ya? Iya, jadi lebih gampang reaktif, gampang kesinggung, atau bahkan crash, rasanya kewalahan banget, udah nggak kuat. Make sense. Ada satu lagi nih analogi yang berguna, corong sensorik. Coba bayangin semua input dari indera kita, suara, cahaya, sentuhan, bau, gerakan, itu masuk lewat corong ke sistem saraf buat diproses. Nah, ukuran lubang di ujung corong ini bisa beda-beda tiap orang. Ukuran lubang corong beda. Maksudnya gimana tuh? Orang yang lubang corongnya sempit,
itu biasanya peka banget sama detil. Dia nangkap hal-hal kecil yang mungkin orang lain nggak ngeh. Ini bisa jadi kekuatan super loh, misalnya teliti banget atau punya jiwa seni tinggi. Tapi Perhatiin detail, tapi lebih tahan banting di lingkungan yang rame atau agak kacau. di buku kan ada contoh suami penulis yang sensitif banget ya. Bisa dengar suara mesin potong rumput dari jauh, keganggu sama letak gunting kuku yang salah, jenis kain baju atau rumah yang agak berantakan. Ini nunjukin banget ya, gimana kepekaan itu bisa jadi pedang bermata dua. Kekuatan sekaligus sumber capek sensorik. Bener banget. Dan penting diingat juga, kapasitas kita ngelola input sensorik ini nggak tetap. Pagi pas baterai penuh, mungkin kita lebih tahan sama berisik dibanding malam pas udah capek. Iya juga ya. Akumulasi stres sama stimulasi seharian, kalau nggak ada jeda atau charge yang cukup, itu gampang banget bikin sensory overwhelm, kelebihan beban sensorik gitulah. Jadi kalau di ujung hari kita ngerasa hal sepele kok jadi gede banget masalahnya, mungkin bukan karena kita lebay ya, tapi emang baterai sistem saraf kita udah kritis, atau corong kita udah kepenuhan. Nah, itu pemahaman yang jauh lebih baik dan lebih berbelas kasih, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Seringkali itu bukan soal niat atau kemauan, tapi soal kapasitas sistem saraf kita saat itu. Oke, kita kan taunya ada 5 indera klasik ya. Tapi buku ini nekenin ada 8 indera loh yang relevan sama regulasi sistem saraf. Bisa dijelasin nggak 3 indera tambahan ini? Tentu, selain penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba, ada 3 sistem sensorik internal yang penting banget. Pertama, sistem proprioseptif. Proprioseptif. Apa tuh? Itu kesadaran posisi tubuh kita di ruang. Di mana tangan kita, seberapa kenceng kita megang pensil, ini yang bikin kita bisa jalan tanpa lihatin kaki atau pakai jaket tanpa susah payah. Nah, input proprioseptif, terutama yang tekanan dalam, deep pressure, kayak dipeluk erat, pakai selimut berat, atau aktivitas dorong-tarik barang, itu bisa nenangin banget sistem saraf. Oh, kayak ngasih pegangan yang jelas buat tubuh gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kedua, sistem vestibular. Ini hubungannya sama keseimbangan, gerakan, dan orientasi ruang posisi kepala kita relatif sama gravitasi. Indera ini bantu kita gerak dengan koordinasi, tahu kapan kita tegak atau miring. Oke. Kebutuhan input vestibular ini beda-beda. Anak yang kelihatannya nggak bisa diem, suka muter-muter atau ngegantung kebalik, mungkin dia lagi nyari stimulasi ini. Aktivitas kayak main ayunan, loncat-loncat, jungkir balik, atau yoga, itu bisa bantu ngisi kebutuhan vestibular. Menarik. Terus yang terakhir? Yang ketiga, sistem introseptif. Ini persepsi kita soal sensasi dari dalam tubuh. Lapar, kenyang, pengen ke toilet, detak jantung, suhu badan, rasa sakit, atau rasa nggak enak di perut. Oh, sensasi internal ya? Iya. Kesadaran introseptif ini fondasinya kecerdasan emosional. Kalau kita bisa ngenalin sinyal internal ini, oh, perutku kok kenceng ya, mungkin aku cemas nih. Itu langkah pertama buat paham dan ngelola perasaan kita. Wah, jadi paham ke-8 indera ini, apalagi 3 yang terakhir tadi, ngasih kita peta yang lebih kaya ya tentang gimana tubuh ngalamin dunia, dan apa yang dia butuhin biar ngerasa aman dan seimbang. Ini jadi nyambung ke pertanyaan praktis nih, gimana caranya kita ngecas ulang baterai sistem saraf ini biar efektif? Nah, buku ini ngasih beberapa pilar penting buat jaga baterai kita tetap keisi. Dan ini pentingnya dilakuin proaktif ya, jangan nunggu udah merah baru ngecas. Ini soal perawatan rutin lah istilahnya. Pilar apa aja tuh? Pertama, yang paling dasar banget, kebutuhan fisiologis. Akses rutin ke makanan bergizi, sama tidur yang cukup. Gula darah anjlok itu bikin otak susah kerja optimal. Ada studi menarik soal hakim yang keputusannya lebih keras pas sebelum makan siang. Hah? Serius? Serius, sama juga kayak kurang tidur. Itu nurunin banget batas toleransi kita sama stres. Penulisnya cerita pas anaknya tumbuh gigi, dia jadi gampang marah karena kurang tidur. Saran praktisnya, pas lagi musim kurang tidur, turunin ekspektasi ke diri sendiri. Realistis banget sih itu. Oke, selain kebutuhan dasar itu, apa lagi? Berikutnya, istirahat otak atau brain break secara sadar. Ini bukan tidur ya, tapi ngurangin paparan stimul sensorik. Bisa simpel banget kok. Mati notif HP, redupin lampu, lihat keluar jendela tanpa fokus, dengerin musik tenang, atau cuma tutup mata terus napas dalam 5 menit. Cuma 5 menit ya? Iya, ngejadwalin jeda singkat kayak gitu beberapa kali sehari bisa ngaruh banget. Contoh ibu yang diem di mobil 5 menit sebelum jemput anak, itu pas banget. Oke, jadi istirahat aktif dari banjir informasi.
Terus? Terus ada pemenuhan kebutuhan proprioseptif lewat apa yang disebut permainan tubuh besar, big body play. Tubuh kita tuh butuh input tekanan dan kesadaran sendi secara berkala. Mungkin tiap 90 menit sampai 2 jam. Oh, sesering itu ya? Iya. Bisa camilan sensolik kayak pelukan erat 20 detik, atau makanan yang lebih gede kayak gulat ringan, dorong tembok, lompat tali, bawa barang berat. Diintegrasiin aja ke rutinitas. Lompat kodok ke kamar mandi, pura-pura lantai itu lava, bisa jadi cara yang seru kan? Iya juga. Dan yang terakhir soal indera lain. Iya, menuhin kebutuhan vestibular lewat latihan gerakan dan keseimbangan. Anak yang pulang sekolah langsung main ayunan atau loncat-loncat, mungkin dia lagi menuhin kebutuhan ini secara naluriah. Main ayunan di taman, trampolin, sepedaan, atau bahkan pose yoga kebalik, itu bisa bantu banget ngatur sistem saraf. Oke, jadi ada 5 pilar ya. Makan, tidur, istirahat otak, main tubuh besar, sama gerakan keseimbangan. Tapi penting banget nih digarisbawahi, kebutuhan tiap orang kan unik ya. Banget. Apa yang nenangin satu orang bisa jadi malah bikin orang lain makin stres. Kayak colokan listrik lah. Beda alat butuh arus beda. Jadi pendekatan coba dan lihat itu penting banget ya. Ngamatin apa yang cocok buat diri sendiri atau anak kita. Tepat sekali. Proses nemuin strategi regulasi yang pas, itu sebenarnya udah asesmen yang jalan terus. Kalau berhasil, nah itu jadi intervensi yang efektif. Nah, dengan bekal pemahaman soal konstruksi emosi di otak, cara kerja sistem saraf, sama cara ngejagainya biar tetap keisi tadi, pertanyaan gedenya nih, gimana kita pakai semua ini pas momen emosi besar bener-bener meledak? Gimana kita bantu diri sendiri atau orang lain, terutama anak-anak, pas lagi dysregulated? Nah, ini dia intinya. Buku ini nawarin kerangka kerja yang oke banget. Segitiga pertumbuhan. Bener, segitiga pertumbuhan ini kayak peta navigasi pas badai emosi datang. Coba bayangin, segitiga ya, fondasinya bagian paling bawah dan paling lebar, itu regulasi sensorik, sistem saraf. Oke, dasarnya itu. Artinya, pas seseorang, dewasa atau anak, lagi dalam kondisi fisik di luar kendali, napasnya pendek, jantungnya dug-dugan kenceng, teriak, mukul, fokus pertama kita bukan ngasih nasihat, nanya kenapa, atau nyari solusi. Bukan itu dulu. Terus fokusnya apa dong? Fokusnya bantu nenangin badannya dulu. Ini inti dari co-regulation. Kita kayak minjemin ketenangan sistem saraf kita buat bantu ngatur sistem saraf orang lain yang lagi kacau. Oh, jadi urutannya jelas banget. Tenangin dulu badannya, baru yang lain. Itu kuncinya. Contoh, pengasuh nenangin anak nangis pakai usapan lembut atau nyanyiin lagu pelan, itu ya upaya regulasi sensorik. Nah, setelah badan mulai agak tenang, napasnya mulai pelan, ototnya rileks, baru deh kita bisa naik ke tingkat berikutnya di tengah segitiga. Regulasi emosional. Regulasi emosional, di sini ngapain? Di sini kita baru bisa mulai bantu ngasih nama dan validasi perasaannya. Kamu kayaknya kecewa banget ya, gitu misalnya. Oke, setelah itu baru puncak segitiganya. Betul. Puncaknya itu komunikasi, pemecahan masalah, dan belajar. Cuma pas badan udah cukup tenang dan emosinya mulai dikenali, baru korteks prefrontal kita, otak buat mikir, itu bisa nyala lagi. Di tahap inilah baru bisa ngobrolin apa yang terjadi, nyari solusi bareng, atau belajar skill baru. Nyoba ngelakuin ini pas sistem saraf masih merah, biasanya mental. Nggak efektif. Di buku kan ada contoh kuat soal marah ya, balita 22 bulan yang marah karena bangunan mainannya hancur terus mukul pengasuh. Bisa kita urai nggak langkah pengasuhnya pakai segitiga pertumbuhan ini? Bisa banget. Reaksi awal pengasuh pasti kaget kan? Mungkin sedikit masuk mode fight juga. Tapi dia berhasil ngambil jeda, mundur dulu bentar. Mungkin ke kamar mandi, tarik napas. Ini self-regulation pengasuh dulu. Wah, langkah pertama yang krusial banget ya. Regulasi diri sendiri dulu sebelum bisa bantu orang lain. Krusial banget. Nah, terus dia balik lagi ke marah, nerapin segitiga pertumbuhan. Pertama, regulasi sensorik. Dia mungkin bilang lembut tapi tegas, aku nggak akan biarin kamu pukul aku, sambil nahan tangan marah pelan. Terus validasi. Wah, sayang banget bangunanmu hancur, padahal udah susah bikinnya. Pasti kesel ya. Terus dia nawarin aktivitas sensorik. Gimana kalau kita lompat kayak kelinci 10 kali? Mereka lompat bareng. Lompatan itu buat bantu buang energi stresnya ya, ngatur sistem saraf marah secara fisik. Benar. Nah, abis lompat, marah mungkin mulai tenang.
Pengasuh lalu masuk level 2, regulasi emosional. Rasanya frustrasi ya, mama papa di sini kalau kamu mau peluk atau baca buku bentar. Marah mungkin milih buku. Pas baca bareng, suasana tenang, koneksi kebangun lagi. Badannya makin rileks. Baru deh setelah kondisi ini nyampe, pengasuh masuk ke puncak segitiga. Iya, setelah marah tenang dan ngerasa nyambung lagi, pengasuh bisa nawarin pilihan di level komunikasi pemecahan masalah. Kamu mau coba bangun lagi, atau kita udahan aja main ini? Marah milih udahan. Nah, yang penting juga, nanti pas suasana udah bener-bener tenang, pengasuh bisa ngajarin skill pengganti apa yang bisa dilakuin selain mukul pas marah. Lewat main pura-pura, role play, bukan pas emosinya lagi tinggi. Contoh itu jelas banget ya nunjukin alurnya dari tenangin fisik, ke validasi emosi, baru ke solusi atau belajar. Kita seringnya loncat langsung ke puncak sih. Dan penting banget dibedain. Perasaan di luar kendali pas tantrum, itu seringnya sinyal sistem saraf yang kewalahan, bukan cuma emosi negatif biasa. Kita nggak bisa ngajarin atau ngajak mikir sistem saraf yang lagi mode bertahan hidup. Ya. Koneksi dan koregulasi itu jembatannya buat balik ke fungsi otak yang lebih tinggi. Kata Schwarzenegger, kita tuh dirancang buat saling menjamin energi dan pemulihan. Kehadiran kita yang tenang, itu alat regulasi paling kuat. Jadi intinya nih ya, paham apa yang terjadi di balik layar di otak yang ngebangun makna, dan di tubuh dengan sistem saraf serta kebutuhan sensoriknya, itu ngasih kita peta sama kompas buat ngelewatin lautan emosi besar ini. Bukan cuma resep instan doang. Pelancar di atasnya, bareng-bareng. Nenangin sistem saraf itu dermaga pertama yang harus kita samperin sebelum bisa proses lebih jauh apa yang terjadi atau belajar dari situ. Nah, buat Anda yang lagi nyimak nih, setelah denger ini semua, ada nggak sih perubahan cara pandang Anda soal ledakan emosi entah di diri sendiri atau orang lain? Apa satu hal kecil aja yang bisa Anda coba hari ini buat ngecas baterai sistem saraf Anda? Mungkin cuma 3 menit liatin awan di langit. Tindakan kecil yang konsisten itu dampaknya bisa gede loh buat kapasitas kita. Oke, sebagai penutup nih, sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Kita sering banget fokus ke apa sih yang harus dilakuin pas emosi lagi meluap. Tapi gimana kalau kunci respons yang lebih empati dan efektif nggak cuma ke anak ya, tapi juga ke pasangan, rekan kerja, bahkan ke diri sendiri, itu justru ada di pemahaman kenapa tubuh dan otak kita bereaksi kayak gitu. Pertanyaan bagus. Apa ya dampaknya kalau kita semua jadi sedikit lebih sadar soal kondisi baterai dan sensitivitas corong sensori kita masing-masing dalam interaksi sehari-hari? Pertanyaan yang pantas banget direnungin di tengah kesibukan kita ya. Terima kasih banyak sudah menyimak penelaahan mendalam bab 3 ini. Semoga ngasih perspektif baru yang bermanfaat ya.